Salam sukses sejahtera buat semua smartpreneur dan eksekutif yang terus menyimak video-video saya. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang tantangan pola pikir. Tidak mudah ya dalam menjaga pola pikir Anda, mindset Anda untuk tetap tumbuh. Ada 7 hal yang akan mengganggu performance Anda. Tantangan untuk performance pada saat Anda ingin tetap berada di pola pikir terbaik Anda. Yang pertama adalah tentang cause versus effect. Kita banyak yang hanya fokus di effect. Bagaimana hasil yang didapat, bagaimana impact yang terjadi, bagaimana mengatasi problem yang sudah lama Anda hadapi. Tapi Anda lupa, itu semua adalah effect. Kalau Anda ingin memperbaiki efek yang berbeda, hasil yang berbeda, Anda harus lihat cause-nya, harus lihat sebabnya. Ya, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Tidak akan ada problem jika Anda melakukannya dengan pola yang benar. Jadi jangan salahkan hasil, karena hasil adalah sesuatu yang Anda dapat dari apa yang Anda lakukan. Yang kedua, tantangan pola pikir kita juga adalah berhubungan dengan ketakutan dan kenyamanan atau secure, ya, aman, rasa aman, ya. Kalau kita melakukan sesuatu, berpikirnya dalam kondisi takut, Anda akan hilang kreativitas. Pada saat Anda berpikir, Anda menggunakan semua resource untuk dalam pengambilan keputusan, Anda harus dalam kondisi aman, secure, sehingga Anda bisa melihat sesuatu pengambilan keputusan terbaik berdasarkan resource sumber daya yang Anda miliki. Yang ketiga, tantangan pola pikir kita adalah pemahaman tentang bedanya training dan learning. Kadang-kadang kita training tapi kita lupa learning. Ya, learning adalah sebuah kondisi di mana Anda mempelajari apa yang Anda punya dari pengetahuan, pengalaman untuk Anda tumbuh. Ya, Anda bukan belajar tentang ilmunya, tapi Anda juga belajar bagaimana mengimplementasinya dan juga Anda belajar untuk Anda bisa memahaminya. Pada saat Anda belajar ilmu, Anda baru tahu. Pada saat Anda mengimplementasikannya dari ilmu yang Anda pelajari, Anda mengerti. Tapi pada saat Anda bisa ngajari orang lain, melatih orang lain, berarti Anda sudah paham. Itu 3 hal tantangan pola pikir tentang training versus learning. Yang keempat, telling versus asking. Kebanyakan dari kita para leaders, too much telling, terlalu banyak ngajarin, terlalu banyak ngasih tahu, terlalu banyak ngomong, kita lupa asking. Sehingga kita lupa sebenarnya anak buah kita mampu atau tidak karena kita lupa bertanya kepada mereka. Semua yang keluar dari mulut kita adalah perintah, perintah, perintah. Jawaban, jawaban, jawaban. Mereka bertanya, kita jawab. Mereka mengeluh, kita kasih solusi. Mereka tidak bisa menggunakan atau bekerja mereka, kita bantu untuk mengerjakan. Ingat, kalau Anda lebih banyak asking, Anda akan tahu anak buah Anda itu paham atau tidak. Nah, ini adalah sebuah tantangan dari pola pikir kita. Kita merasa bahwa yang banyak ngomong itu adalah yang paling pinter. Yang bisa menjawab adalah orang yang paling menguasai. Tidak seperti itu, para leaders. Ya, teman-teman pemimpin atau teman-teman pengusaha. Askinglah untuk Anda mengetahui, ya bertanyalah untuk Anda memahami apakah anak buah Anda ini paham atau tidak. Yang kelima, problem versus opportunity. Banyak cara berpikir kita itu semuanya adalah problem. Saya susah, problem. Saya miskin, problem. Saya tidak bisa punya kepercayaan diri, problem. Saya nggak punya penghasilan yang luar biasa, padahal saya sudah bekerja dengan baik. Menurut kita, itu problem. Teman-teman, di balik problem ada opportunity yang besar. Kenapa kita tidak berpikir? Karena adanya problem, berarti kita harus lebih banyak melihat dari sudut pandang yang lain. Ya, pasar sepi jangan anggap problem. Opportunity-nya apa supaya pasar jadi ramai lagi. Pada saat kita lemah, ya tidak bisa mengendalikan pekerjaan atau mengambil keputusan yang tepat, berarti ada ilmu yang kurang. Opportunity ke depannya adalah belajar ilmu-ilmu baru. Belajar hal-hal baru mungkin kita tidak tahu. Coba bertanya dengan para mentor yang memang sudah punya pengalaman di bidang keilmuan atau di bidang keahlian yang Anda saat ini jalankan untuk Anda bisa memiliki yang namanya opportunity baru. Nomor 6, activity versus action. Ini juga berhubungan dengan cara berpikir Anda. Anda selalu mengerjakan pekerjaan Anda rutin saja. Ya, day to day Anda lakukan, Anda merasa rutin. Anda tidak pernah memahami bagaimana mengerjakan pekerjaan itu jauh lebih baik yang namanya action tadi.
Ya, activity tidak ada energi, tapi kalau action itu penuh dengan energi, penuh dengan motivasi, penuh dengan semua hal yang Anda punya untuk Anda menghasilkan hasil yang lebih baik dengan pekerjaan semaksimal mungkin karena Anda passion di bidang itu. Hati-hati teman-teman. Ya, banyak dari kita kerja ya hanya sebatas jam kerja. Di luar jam kerja tidak mau dihubungi. Ini juga satu hal kendala yang sangat mengganggu sehingga kita membatasi diri kita untuk bisa jauh lebih tumbuh. Ya, ingat, Anda memang seorang pemimpin tapi bukan bos. Ada bos yang lebih hebat lagi. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, cobalah untuk banyak memahami sehingga Anda paham bagaimana membedakan activity dan action. Nomor 7, comfort versus challenge. Jangan terlalu nyaman, teman-teman. Tapi selalulah penuh tantangan. Sudah dihadapi, sudah didapat target, ayo bagaimana meningkatkan target lagi. Bagaimana meningkatkan pendapatan atau keahlian baru lagi dengan penuh tantangan. Jadi 7 hal ini coba Anda pahami, coba Anda ubah dalam perilaku Anda sehari-hari sehingga Anda melewati tantangan pola pikir dan menjadi orang thinkers, the best thinkers dari seorang leaders yang luar biasa. Demikian dari saya, Coach Market Irwin. Sukses buat Anda semua.